Banyak yang menuding-nuding Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pedes-pedes semua. Apa mereka nggak bisa mikir ya? Positif barang 5 menit aja. Pak Prabowo itu punya banyak kelebihan loh. Nggak percaya? Monggo kita kupas satu persatu. Ini dia, info terkini Widya. Bapak katakan, saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Pertama, Pak Prabowo itu menjadi satu-satunya capres yang punya kelebihan berat badan. Bener gak? Masih gemoy di usia 70 tahun lebih. Ini mungkin karena Pak Prabowo diopeni dengan baik. Oleh siapa? Ya oleh oligarki dong. Masa diopeni istri? Kan Pak Prabowo itu sudah bercerai, pisah ranjang, pedot hubungan, sudah tidak punya istri. Kelebihan kedua, Pak Prabowo itu orangnya yang mau berubah menjadi tidak pemarah. Kalau dulu gemar melempar sesuatu, senang mukul-mukul podium, ngamuk, tuding orang saat marah, kini Capres Koalisi Indonesia Maju itu sudah lebih soft. Hobinya sekarang joget-joget, bayangin kan? Udah gemoy, seneng joget-joget pula. Pengen ketawa nggak? Apa nggak tambah gemesin tuh, pengen nyubit gitu loh. Bukan cuma mau berubah, bro dan sis. Tapi memang Pak Prabowo suka berubah-ubah. Moodnya itu loh. Kalau dulu deket dengan Nino Warisman, sekarang deket dengan Nepo dan Pepo. Nepotisme dan Peponya Mas AHY. Buktinya, Pak Prabowo enteng saja menjadikan putra mahkota kesayangan Pak Jokowi sebagai cawapresnya. Nggak peduli kalau jalan menjadikan Gibran cawapres itu tidak etis. MK saja sampai perlu memecat Paman Usman loh dari jabatan Ketua Umum MK karena bersikap tidak etis dengan memaksakan putra mahkota kesayangan Pak Presiden bisa ikut Pilpres 2024. Itu kan artinya sebagai cawapres, anak lanang kesayangannya cacat hukum. Nepotisme itu sudah dilarang sesuai amanat reformasi 98. Ada loh keputusannya MPR. Terus Capres Koalisi Indonesia Maju ini mau menyatakan dirinya orang paling nasionalis di muka bumi. Ya betul sih, nasionalis plus nasionalisme dengan bonus nepotisme. Nasionalisme yang membiarkan seorang cacat hukum naik jadi calon wakilnya. Nah, untuk kelebihan ketiganya, Pak Prabowo itu selalu memaafkan dirinya karena telah melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Makanya dia enteng banget memaafkan kondisi cacat hukum yang melekat di balik naiknya Kanjeng Putra Kebanggaan menjadi cawapres. Mengapa Pak Prabowo pemaaf? Tentu saja karena beliau itu suka berpikir positif. Dia nggak mau berandai-andai kalau dia jadi presiden, terus bapaknya Pak Wakil Presiden bakal merencanakan konspirasi, mencari alasan agar beliau berhalangan tetap. Kan bapaknya calon wakil presiden jago main catur, ya toh, dan naik tahtanya itu loh, sang putra mahkota. Atau mungkin malah sebenarnya Pak Prabowo yang bakal menyingkirkan si anak lanang. Kalau sudah jadi presiden, anak Pak Lurah cuma disuruh duduk di kantor, tidak dikasih tugas, boro-boro mau dikasih wewenang. Semua pos-pos penting dipegang sama Pak Prabowo nanti langsung. Wakilnya nanti cuma bisa menangis sendirian, kangen kampung halamannya di Solo yang aman dan damai. Papa dan paman yang pengasih dan suka menolong, atau mungkin si anak lurah bakal curhat-curhatan sama anaknya Pepo yang sama-sama dibikin nganggur oleh Pak Prabowo. Mereka berdua kan cuma dibutuhkan suaranya biar Pak Prabowo mulus jadi Presiden Indonesia. Presiden tergemoy yang didukung koalisi gemoy. Pak Prabowo memang ahli strategi perang. Namanya juga mantan pecatan tentara.
pengalaman tempur di mana-mana. Tidak cuma pengalaman jual martabak. Kelebihan berikutnya, kalau Pak Prabowo bilang ingin memajukan perekonomian Indonesia dengan bertumbuh sektor UMKM, itu bukan cuma jargon, tapi benar-benar menggandeng pelaku UMKM sebagai pasangannya dan partai pendukungnya. Mulai dari yang pengalaman di sektor martabak hingga sektor pisang goreng. Bahkan mungkin kalau nanti koalisi gemoynya Pak Prabowo menguasai DPR, bakal merilis undang-undang pemilu baru yang mengubah syarat usia capres-cawapres harus di atas 40 tahun atau pernah berbisnis pisang goreng. Gak tahulah itu. Mengapa UMKM ini penting digandeng? Karena Pak Prabowo ingin lebih merakyat, dekat dengan rakyat. Sehingga suatu ketika ada tagline, Prabowo adalah kita. Citra merakyat itu perlu sekali. Karena Pak Prabowo sejak kecil dibesarkan di lingkungan elit. Makanya dia gemoy, karena memang kecukupan gizinya sejak lahir. Kemudian di usia dewasa, beliau menjadi bagian dari keluarga penguasa Orde Baru. Ini menjadikan beliau semakin gemoy, sekaligus jauh dari rakyat. Ketika pensiun pun, bisnis Pak Prabowo ini bukan bisnis orang biasa, bisnis konglomerat yang harus pakai modal kelas berat. Disitulah perlu beliau mencitrakan diri dekat dengan rakyat jelata seperti kita ini, dengan menggandeng pelaku UMKM sebagai wakilnya. Oh iya, saking nggak pahamnya Pak Prabowo dengan kehidupan rakyat jelata, ketika diminta menangani food estate yang mestinya jadi lumbung pangan rakyat, dia bingung harus ngapain, dan lahan itu dibiarkan begitu saja dan gagal dijalankan. Banyak banget kelebihan Pak Prabowo kan? Kelebihan yang lainnya lagi adalah usianya. Jauh di atas rata-rata capres Indonesia. Mencatat rekor capres paling tua yang ikut kontestasi. Enggak hanya paling tua. Pak Prabowo juga tercatat paling sering ikut pilpres. Bisa masuk rekor muri Indonesia ini. Pilpres sekarang ini kan pilpres keempatnya. Semoga ini artinya Pak Prabowo lebih bijak. Karena biasanya orang lebih berumur memang sudah bijaksana, lebih bijak begitu. Sudah bisa memberi nasihat yang baik pada yang lebih muda. Makanya Pak Prabowo ini nggak ragu-ragu. Menasehati menteri-menteri tertentu sebagai neolib. Berpihak pada persaingan pasar bebas. Menteri-menteri neolib ini melarang negara kita kembali berutang. Padahal kata Pak Prabowo, utang kita adalah salah satu yang terendah di dunia. Nah, inilah kelebihan Pak Prabowo lainnya. Berani. Mungkin kalau jadi presiden, Pak Prabowo bakal ugal-ugalan dengan berani berutang, menambah beban utang negara yang membengkak belakangan ini. Makanya dia benci menteri-menteri yang disebutnya neolib itu. Keberanian Pak Prabowo sudah terbukti sejak membentuk tim Mawar. Keberanian menculik para aktivis. Beliau juga dengan gagah berani melarikan diri ke Yordania, mengasingkan diri, berani kabur setelah dipecat dari TNI. Dan saat itu rakyat benci banget sama Orde Baru. Istri dan anaknya juga ditinggal begitu saja. Padahal Yordania itu negara asing yang jauh dari Indonesia. Budayanya juga berbeda. Sungguh berani Pak Prabowo tinggal di sana. Ketua Umum Gerindra ini dengan berani juga telah membuat ramalan Indonesia akan bubar di tahun 2030. Berarti kan 7 tahun lagi ya? Apa mungkin salah satu obsesi Pak Prabowo itu menjadi presiden terakhir Indonesia ya? Presiden penutup atau presiden penghancur? Prabowo juga sebagai satu-satunya capres yang berani hidup sendiri, tak membutuhkan keluarga. Dia ingin menunjukkan tak butuh pendamping hidup sebagai sandaran jiwa, tempat menaruh unek-unek kegelisahan hidup. Lebih suka hidup bareng para pengawal dan kuda-kuda tunggangannya. Supaya rakyat tahu dirinya orang yang berani membeli apapun yang dia inginkan. Termasuk membeli kekuasaan bila perlu. Juga menunggangi kelompok-kelompok yang penting tujuannya tercapai. Kelebihan-kelebihan Pak Prabowo ini semua
pasti bikin kalian geleng-geleng kepala. Tapi percayalah, semua kelebihan Pak Prabowo di atas bakal sulit dibantah haters. Jadi jangan pernah ragu memilih yang bukan Prabowo sebagai presiden. Tetap Ganjar Mahfud karena ini pemilihan presiden, bukan pemilihan orang paling berani se-Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.